Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian literasi digital. Istilah literasi digital pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gister dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy pada abad 1997. Gister 2024-1997 mengartikan literasi digital berbagai format sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber ketika disajikan melalui komputer. Definisi ini menekankan pada aspek kognitif dalam memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber digital. Tidak hanya sebatas keterampilan teknis dalam mengoperasikan komputer. Istilah literasi didefinisikan sebagai penguasaan keterampilan sederhana dan praktis yang membawa pengayaan mendalam dan transformasi kemampuan berpikir manusia. Dengan munculnya teknologi baru dan alat web, keterampilan dan pengetahuan teknologi baru diperkenalkan di lingkungan yang berorientasi teknologi. Literasi baru telah berevolusi untuk telah didefinisikan ulang untuk perspektif pembelajaran seumur hidup. Menurut Paul Gister, dikutip Seung-Hyun Lee, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dan berbagai sumber ketika itu disajikan melalui komputer. Sedangkan menurut Deakin University's Graduation Learning Outcome, literasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital. Literasi digital juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur, dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Ini artinya mengetahui tentang berbagai teknologi dan memahami bagaimana menggunakannya serta memiliki kesadaran dampaknya terhadap individu masyarakat. Sementara itu, Common Sense Media 2009 menyinggung bahwa literasi digital itu mencakup 3 kemampuan, yaitu kompetensi, pemanfaatan teknologi, memaknai dan memahami konten digital, serta menilai kredibilitasnya juga. Bagaimana membuat, meneliti dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Konsep literasi digital terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Beberapa lembaga terkemuka memberikan definisi yang saling melengkapi. UNESCO atau UNESCO mendefinisikan literasi digital sebagai perangkat keterampilan yang dibutuhkan dalam penggunaan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan jaringan untuk mengakses dan mengelola informasi. Berdasarkan sintesis dari berbagai definisi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan konsep multidimensional yang mencakup beberapa dimensi kompetensi. Literasi digital tidak sekedar kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan kognitif. Ada juga menurut Douglas A. J. Belsaw dalam tesisnya What is Digital Literacy tahun 2011 mengatakan bahwa ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital sebagai berikut. Yang pertama itu ada kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Ada kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten, dan konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Kemudian komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Kepercayaan diri yang bertanggung jawab, kreatif melakukan ini dengan cara baru, kemudian kritis dalam menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, ada pula elemen utama dari literasi digital, yaitu sebuah kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat, sebuah pemahaman tentang komunikasi massa, pengembangan strategi yang digunakan untuk menganalisis dan membahas peran-peran media atau pesan-pesan media. Yang terakhir ada sebuah kesadaran akan isi media sebagai teks yang memberikan wawasan dan pengetahuan ke dalam bahaya kompetensi manusia dan diri sendiri. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kesenangan, pemahaman, dan apresiasi terhadap isi media. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jejaring dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, dan cepat.
cermat, tepat, dan patuh. Hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip literasi digital. Konsep literasi digital sejalan dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu merujuk pada serta tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi seperti membaca dan menulis, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, literasi digital merupakan kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Prinsip dasar pengembangan literasi digital antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemahaman. Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Yang kedua, saling ketergantungan. Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Sekarang ini, dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak hanya sekedar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu diberikan. Tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Pendekatan yang dapat dilakukan pada literasi digital mencakup dua aspek, yaitu pendekatan konseptual dan operasional. Pendekatan konseptual berfokus pada aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional, sedangkan pendekatan operasional berfokus pada kemampuan teknis penggunaan media itu sendiri, yang tidak dapat diabaikan. Prinsip pengembangan literasi digital menurut Maes dan Fowler bersifat berjenjang. Terdapat 3 tingkatan pada literasi digital, yaitu yang pertama, kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Yang kedua, penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Dan yang ketiga, transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan indikator literasi digital. Yang pertama yaitu indikator literasi digital di sekolah. A. Basis kelas. Jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Indikator pertama dalam literasi digital berbasis kelas dapat dilihat dari seberapa banyak pelatihan, workshop, seminar, atau bimbingan teknis tentang literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan. Semakin sering dan semakin berkualitas pelatihan yang diikuti, maka semakin tinggi pula peluang peningkatan kompetensi mereka dalam memahami, menggunakan, serta mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. B. Basis budaya sekolah. Jumlah dan variasi bahan bacaan serta alat peraga berbasis digital sekolah yang memiliki budaya literasi digital yang baik biasanya menyediakan berbagai sumber belajar digital seperti e-book, jurnal online, modul digital, video edukatif, dan alat peraga berbasis teknologi. Semakin banyak dan beragam sumber tersebut, semakin besar peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan literasi digitalnya. C. Basis masyarakat. Tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital
Partisipasi aktif orang tua, komunitas maupun lembaga pendidikan dalam mendukung program literasi digital seperti melalui seminar atau penyediaan fasilitas menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga masyarakat. 2. Indikator literasi digital di keluarga. A. Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Keluarga yang peduli terhadap literasi digital biasanya menyediakan buku, artikel, atau sumber bacaan digital yang berkaitan dengan teknologi dan penggunaan internet yang bijak. B. Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. C. Meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca anggota keluarga. Semakin banyak bahan bacaan digital yang dikonsumsi ke anggota keluarga, maka semakin luas pula wawasan mereka terhadap perkembangan teknologi. D. Meningkatnya frekuensi akses internet secara bijak. Anggota keluarga mampu menggunakan internet secara bertanggung jawab, tidak mudah terpengaruh informasi palsu, serta memahami etika bermedia sosial. E. Meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan keluarga. Media digital digunakan untuk kegiatan positif seperti belajar, bekerja, mencari informasi, dan komunikasi yang bermanfaat. 3. Indikator literasi digital di masyarakat. A. Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital di fasilitas publik seperti perpustakaan, taman bacaan, dan pusat komunitas menyediakan berbagai sumber literasi digital yang mudah diakses masyarakat. B. Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. Masyarakat semakin terbiasa membaca informasi digital yang bermanfaat dan edukatif. C. Meningkatnya jumlah partisipasi komunitas dan lembaga dalam penyediaan bahan literasi digital. Banyak komunitas dan instansi turut serta dalam menyediakan akses literasi digital bagi masyarakat luas. D. Meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Tersedianya Wi-Fi publik, pusat pelatihan digital, dan ruang belajar berbasis teknologi menjadi indikator kemajuan literasi digital. E. Meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital di masyarakat, adanya seminar pelatihan, workshop, dan kampanye literasi digital menunjukkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kemampuan digital. F. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan Undang-Undang ITE. Masyarakat memahami aturan hukum dalam penggunaan media digital sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum dan penyalahgunaan teknologi. G. Meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna internet di suatu daerah. Semakin banyak masyarakat yang memiliki akses dan mampu menggunakan internet dengan baik, maka semakin tinggi tingkat literasi digital di daerah tersebut.